Dengan menonton video ini, Anda pasti ingin tahu apa perbedaan konsep penghasilan dari perspektif akuntansi keuangan dan perspektif perpajakan. Yuk kita bahas. Pendekatan strategis dalam manajemen pajak untuk pajak penghasilan secara umum dapat digolongkan berdasarkan kategori WP atau wajib pajak, yaitu strategi perencanaan pajak untuk orang pribadi dan strategi perencanaan pajak untuk badan atau organisasi. Ketika mempelajari prosedur dalam manajemen pajak pada masing-masing kategori WP, kita akan berfokus pada strategi perencanaan pajak atas penghasilan yang diperoleh serta biaya yang dibebankan sebagai pengurang pendapatan. Pada kegiatan belajar kali ini, kita akan mempelajari mengenai konsep dasar penghasilan. Tidak terdapat perbedaan yang mendasar atas definisi konsep penghasilan berdasarkan sudut pandang akuntansi keuangan dan penghasilan berdasarkan perspektif perpajakan. Pada bagian satu ini, kita akan membahas bagaimana perbandingan definisi penghasilan menurut akuntansi keuangan dan perpajakan, di mana pada akuntansi keuangan berfokus pada kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset, yang dibahas pada International Accounting Standard No. 1. Sedangkan pada perpajakan, berfokus kepada asal diperolehnya tambahan kemampuan ekonomis baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang bertujuan untuk menambah ekonomis dan dapat digunakan secara konsumtif untuk menambah kekayaan. Dan ini berdasarkan pada UU HPP nomor 7 tahun 2021. Pada bagian 2, kita akan membahas mengenai contoh dan klasifikasi dari penghasilan. Terdapat perbedaan yang mendasar atas penggolongan penghasilan berdasarkan sudut pandang akuntansi dan penghasilan berdasarkan perspektif perpajakan, di mana sudut pandang akuntansi keuangan meliputi pendapatan atau revenue dan keuntungan atau gains. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas operasi utama entitas, seperti penjualan barang atau jasa. Pendapatan juga dihasilkan dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi dalam kegiatan bisnis normal perusahaan. Nah, contohnya yaitu meliputi penjualan produk, pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan pendapatan dividen. Beralih kepada keuntungan, di mana keuntungan mencerminkan pos-pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan, namun bukan berasal dari aktivitas operasi utama entitas. Keuntungan ini merepresentasikan kenaikan manfaat ekonomi, dan dengan demikian pada hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Nah, contoh keuntungan yaitu termasuk laba dari penjualan aset tidak lancar, laba dari evaluasi sekuritas, dan laba dari kenaikan nilai wajar aset keuangan. Selanjutnya kita beralih kepada perspektif perpajakan, di mana penggolongan penghasilan berdasarkan UU HPP nomor 7 tahun 2021 yang merupakan perubahan kelima atas UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan ini, apabila diklasifikasikan berdasarkan status sebagai objek pajak, yaitu meliputi penghasilan yang kena pajak, penghasilan kena pajak final, dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Nah, apabila dilihat dari sumber diperolehnya penghasilan, maka dapat kita klasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerja bebas. Contohnya, gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu penghasilan dari usaha dan kegiatan yang diperoleh ketika melakukan kegiatan usaha seperti perdagangan, industri, pertanian, dan jasa. Kemudian untuk yang ketiga, penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak seperti bunga atau dividen. Nah, kemudian untuk yang keempat, penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan penghargaan. Pada bagian ketiga, kita akan membahas mengenai pengakuan penghasilan. Tidak terdapat perbedaan yang mendasar atas konsep dasar pengakuan penghasilan berdasarkan sudut pandang akuntansi keuangan dan berdasarkan perspektif perpajakan. Nah, pemahaman penghasilan berdasarkan sudut pandang akuntansi keuangan lebih berfokus kepada adanya tambahan kemampuan ekonomis dari peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang bukan dari aktivitas penambahan modal. Pengakuan penghasilan umumnya pada saat penyerahan barang atau jasa, yakni ketika peluang kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke dalam perusahaan yang nilai manfaat tersebut dapat diukur dengan akurat. Namun penghasilan tidak harus identik dengan diterimanya uang secara fisik.
Dalam pengakuan pendapatan, minimal didasarkan pada dua prinsip dasar akuntansi, yaitu yang pertama, prinsip matching concept, yang menyatakan bahwa pendapatan harus diakui pada periode yang sama dengan beban yang terjadi terkait dengan diperolehnya pendapatan tersebut. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip konservatisme yang diterapkan dalam pengakuan penghasilan. Prinsip ini mengindikasikan bahwa pendapat hanya boleh diakui ketika telah direalisasi atau dapat direalisasi dan telah dihasilkan. Dalam praktiknya, pengakuan pendapatan dapat dilakukan dengan basis accrual, accrual basis, atau basis cash basis. Basis accrual mengakui pendapatan ketika transaksi terjadi terlepas apakah kas itu telah diterima atau belum, sedangkan basis cash hanya mengakui pendapatan ketika kas diterima. Pada akuntansi keuangan, pendapatan secara umum diakui ketika telah terjadi transaksi atau penyerahan barang atau jasa, terlepas dari apakah pembayaran telah diterima atau belum. Prinsip ini disebut sebagai accrual basis, di mana pendapatan dicatat pada periode terjadinya transaksi. Sedangkan pada perpajakan, berdasarkan UU KUP yang mengizinkan wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan stelsel accrual atau stelsel cash, sepanjang dilakukan secara konsisten dan taat asas. Berdasarkan hal tersebut, pengakuan pendapatan berdasarkan sudut pandang perpajakan secara umum dapat mengikuti ketentuan yang sudah digunakan dalam pengakuan pendapatan pada laporan akuntansi keuangan, yakni accrual basis atau cash basis. Dalam hal penerapan cash basis ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan khusus, misalnya pada transaksi dengan pihak berelasi. Hal ini tertuang pada pasal 28 UU nomor 6 tahun 1983 yang telah diubah pada UU KUP nomor 7 tahun 2021. Pemahaman tentang perbedaan konsep penghasilan dari segi akuntansi keuangan dan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak untuk menghitung pajak terutang secara akurat, memenuhi peraturan yang ada, dan menghindari sanksi atau pemeriksaan pajak di kemudian hari. Penghasilan dalam hal ini sebagai syarat objektif, dan apabila telah memenuhi persyaratan secara subjektif dan memiliki penghasilan sebagai syarat objektif, maka akan disebut sebagai wajib pajak. Dengan status sebagai wajib pajak ini, akan memiliki keharusan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan, yaitu hitung, setor, dan lapor masa pajak secara masa dan akhir tahun. Untuk mengetahui berapa besaran kewajiban pajak dari penghasilan yang diperoleh WP, dapat diketahui dengan melakukan penghitungan pajak baik secara angsuran per bulan atau secara tahunan. Itu dia materi edukasi mengenai penghasilan berdasarkan perspektif akuntansi keuangan dan perpajakan. Terima kasih kepada Anda yang telah menonton video ini.